Kota Medan. Kalau itu kan bicara kau idealnya, itu bicara filosofi. Jadi kalau kita bicara tentang keadaan yang sesungguhnya, itu memang ada. Jadi misalnya orang itu kan banyak yang temperamental, banyak orang yang gampang diprovokasi. Ada banyak orang juga punya kerjaan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ini. Bahkan dia bukan memberi penyejukan kayak kau bilang tadi. Mengapa mesti harus kita pikirkan, mengapa kita harus tanggapi. Tapi bagi orang malah itu dipupuk, dipelihara. Jadi misalnya contoh begini. Ada orang misalnya pada saat sebelum dia bakar nih, bisa katakanlah satu suku, dia angkat dulu, suku kita ini suku paling terhormat, suku yang mulia, suku yang begini, kan diangkat dulu nih. Nah, kita tidak rela kalau ada orang menghina, mencaci, dan ini. Jadi itu membakar. Nah, kalau dibakar, banyak orang-orang yang aku bilang tadi, gampang sekali diprovokasi. Nah, sekarang lihat aja misalnya, terjadi demonstrasi, terjadi pemberontakan di mana-mana. Itu orang nggak ngerti. Ditanya, ngapain dia? Nggak tahu, orang rame-rame aku ikut. Nah, kan gitu. Belum tentu juga karena nasi bungkus loh. Tapi aku lihat tuh, karena ikut-ikutan. Nah, ini harus di-manage menurut aku. Siapa yang memanage? Pemerintah. Pemerintah itu harus memfilter. Ini nggak boleh loh di media massa yang nanti tertangkap oleh mayoritas akan terjadi masalah. Nah, ini yang harus. Bahkan sekarang dipancing, ada orang kayak misalnya maaf lah ya, ada yang buser-buser lah istilahnya sekarang. Dipancing supaya orang tersinggung. Coba kalau amatin, pelajari baik-baik, itu kan ada sintilan-sintilan yang membuat orang supaya marah. Ya mungkin kayak kita, kan aku bilang aku nonton juga males kan. Tapi ada orang langsung mendidih dia mendengar itu. Nah ini mungkin. Ini loh, sebenarnya ini sebetulnya persoalan komunikasi aja. Komunikasi kita tanpa terasa sudah terjadi perubahan yang sangat besar. Apa yang kita lakukan tadi yang diceritakan itu tadi sehari ketika masih mahasiswa, itu komunikasinya beda dengan mahasiswa sekarang. Kalau mahasiswa dulu kalau komunikasi kita jumpa buka. Karena tidak bebasnya kita untuk berbicara. Tapi kalau sekarang apa? Ini sehari datang dari Bonusita sana ke USU, cukup pakai apa aja, pakai WA dan pakai apa. Nah itulah. Nah kemudian komunikasi ini banyak orang tidak sadar. Tidak sadar misalnya begini. Kalau seperti Sari katakan tadi misalnya, apa salahnya kalau aku mengatakan orang itu monyet atau apa? Seperti misalnya maaf aku bilang pada orang monyet kau, nggak apa-apa. Tetapi kan seperti disebut oleh Bang Cali, politisasi. Kenapa bisa dipolitisasi? Karena hukumnya ada. Undang-undang ITE itu sangat keras. Perubahan komunikasi massa, media massa juga karena adanya undang-undang ITE. Kalau sebelum ada undang-undang ITE itu ada undang-undang pers. Undang-undang pers itu adalah bedanya sama undang-undang ITE. Undang-undang pers itu ada hak jawab. Ada boleh bantah. 3 kali dimuat atau 2 kali dimuat tidak ada lagi hukum. Selesai, damai. Tapi undang-undang ITE pencemaran nama baik tidak ada hak bantah, hak jawab. Langsung masuk pasal 70, pasal 28. Itu hukumannya 5 tahun ke atas. Wajib ditahan. Itu dia. Apa salahnya misalnya ketua KNPI di Sumatera Utara itu Pak Jaya? Ketika ada berita, ingat Pak Jaya, ada berita, salah satu berita yang jadi tersangka, katakanlah orang populer di Medan jadi tersangka, itu berita di surat kabar, dia foto, dia masukkan ke Facebook, sederhana aja kan, dari koran tuh, dari mau di koran, begitu diberitakan langsung tangkap polisi dia kan, langsung tangkap polisi karena menyebarkan. Jadi jangan salah juga kau apa. Tunggu. Pencemaran nama baik. Artinya apa? Begitu dia ditahan dia, karena hukumannya 5 tahun ke atas, dia langsung wajib tahan. Datanglah kata BDC dari mana-mana, dari jenderal, jadi apapun, ditolak. Akhirnya dia kena cuma 3 tahun. Tapi tetap nggak keluar, sudah 3 tahun jalan baru keluar. Artinya apa? Ada hukumnya. Betul. Enggak, jadi aku mau katakan gini jadi kadang-kadang yang membuat itu juga punya motivasi cari popularitas. Jadi misalnya soap lah ya. Anda malah sampai terakhir itu kalau belum ada reaksi terus menerus dibuat sampai suatu ketika dia itu keciduk. Kau coba baca lagi tuh yang Profesor Yusuf itu. Ada statementnya menarik. Oke. Dia bilang apa? Dia bilang apa? Kalau saya sempat masuk gitu kan, nggak apa-apa. Ikut aja tuh sama kayak nasibnya
Ahok keluar jadi tokoh populer saya katanya. Dia ada statement, ini ucapan loh, ucapan. Ya oke. Jadi mau seperti itu. Orang seperti itu kok anggap orang bodoh. Kalau mau populer nggak usah payah-payah seperti itu. Kencing aja berjam-jam. Itu digantung. Itu nggak populer, hilang tuh leher apa kepala. Enggak, sebenarnya tutup sekarang. Nggak ada lagi, nggak terbuka. Dulu ya terbuka. Sekarang tertutup udah. Ya, minimal pinggir-pinggirnya aja lah ya. Pinggir-pinggirnya aja. Pinggir pun nggak lagi. Jadi aku tertarik yang bilang si Idrus tadi itu betul ya. Banyak orang dan karena terpancing, memang dia kepengen populer aja. Itu bahayanya. Ya, di medsos ini kan banyak orang yang ingin populer. Bahwa seakan-akan dia pembawa kabar, ya dia pembawa berita, dia membawa tren. Nah, dia ambil gambar, dia ambil tulisan, dia taruh ke dia. Ditanya apa isinya, dia nggak baca. Maka kata-kata yang kalimat yang begini ya, aku paling tidak suka. Kalau kalimat-kalimat ada berita mengatakan begini, aku nggak suka. Detik-detik bla 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 bla. Kayak hebat kali itu. Terus ternyata sampai dibuka ke dalam, tak ada beritanya. Jadi ini jualan judul. Iya, Nah, banyak YouTube sensasional. Nah, jadi padahal tak ada isinya. Jadi jangan heran juga kalau kita lihat, barangkali kita juga masih bodoh ya. Kalau tidak malu-malu, kita ini masih bodoh menyikapi medsos ini. Berbicara di Facebook aja kita nggak pandai. Ada macam sensasi. Aku kepengen dapat jempol yang banyak. Nah, aku ingin supaya orang-orang mengagumi aku punya status bahwa aku yang memberi berita nomor 1. Nah itu ada. Nah jadi aku hanya menyayangkan bahwa kita itu kok cepat kali latah. Ya istilah dari kawan aku tuh kita kena virus responsif. Cepat kali kita merespon. Dan kita respon dengan tidak dengan profesional juga. Merespon dengan yang amatiran gitu. Pendapat-pendapatnya. Nah jadi ya kasihan juga kita lihat diri kita nih. Gimana Bang Alis? Inilah kadang-kadang pandangan ya. Jadi kalau kita kadang-kadang sebenarnya di Medan ini tak perlu payah-payah kayak Ahmadi tadi bilang mesti ke apa air zam-zam atau apa. Sekarang kalau mau jadi orang populer gampang kali ini. Ya, bawa 5 kilo beras, 10 biji, 10 karung. Berdiri kita di simpang tuh. Kita bagi-bagi. Besok udah diangkat kita jadi ketua, jadi bos. Ya kan begitu. Nah, sekarang modelnya lain lagi. Berbuat baik saja. Kita sekarang berbuat baik. Contoh kita ambillah Muri lah. Yang begitu dia respon dengan seorang mahasiswinya, ya, dia memberikan bantuan. Itu sudah dianggap orang sudah dibully orang juga. Padahal dia niatnya baik. Kan begitu ya. Jadi memang serba salahnya mau mencari popularitas pun awak. Salah. Tidak cari popularitas juga salah. Kan begitu ya. Jadi Bang, ada bedanya. Orang kadang-kadang nggak ngerti antara famous, populer ya. Populer itu famous. Dengan yang namanya notorious. Itu dua hal yang beda. Terkenal dan tercemar. Terkenal karena cemar, ada juga terkenal karena prestasi. Jadi orang nggak tahu. Jadi famous dan notorious itu banyak orang memilih gampang. Aku melihat ada tendensi karena orang-orang yang sekarang mau bicara, ya, yang bicara di mana-mana. Aduh, kok ada tendensi aku lihat. Mudah-mudahan tidak. Bahwa mereka ini ingin menarik hati untuk menjadi perhatian. Tidak hanya dari masyarakat, tapi juga dari pemegang kekuasaan. Dengan pendapat-pendapat yang bernas, pendapat-pendapat yang aneh, dia ingin ditanggap. Jabatan komisaris kan masih banyak yang kosong, Bang. Bisa diganti-ganti. Jadi bukan dari hati. Karena dia mengejar sesuatu. Nah, aku menyayangkan hal ini. Menjaga ini susah memang. Menjaga ini susah. Mudah-mudahan kita tidak sampai bisa mengatakan hal begitulah. Bersedia konyol hanya untuk terkenal. Itu makanya dalam orang membranding diri itu kan macam-macam. Ada yang branding diri itu menjadi orang baik, sehingga aktivitasnya semua yang baik-baik, gitu kan? Yang disebut pencitraan lah. Iya. Tapi pencitraan menurut aku juga nggak salah. Memang harus. Kalau kita dulu di marketing kan selalu aku bilang ada namanya image building. Citra itu mesti dibangun, ya. Cuma tapi yang fakta bukan dia ada. Kemudian ada lagi membranding dirinya sebagai pemberani, katakanlah preman dan lain sebagainya, kan macam-macam. Jadi ada plus minus ya. Jadi pada saat dia membangun diri sebagai preman, ya pasti kelompoknya preman-preman yang bagi dia yang paling menakut-nakutin orang. Jadi sebenarnya balik-balik lagi yang tadi, coba lihat, perhatikan baik-baik sekarang orang-orang yang pada generasi sebelumnya pernah masuk penjara karena
ikut protes, ikut segala macam, itu diangkat sebagai sebuah prestasi. Saya dulu di penjara ini kan mengangkat. Saya dulu orang yang menolak ini, menolak itu. Ya. Jadi sebenarnya pada saat dilakukan itu dia kepengen juga dapat sertifikat dari penjara itu. Ada orang yang seperti itu loh. Bangga dia udah pernah masuk penjara. Ya, Bang. Kalau teringat cerita preman terus ya. Kalau dia tak merokok, itu belum masuk kategori preman. Walau mau banci itu ya. Merokok juga kan. Tapi kalau udah nggak merokok, gimana tuh? Mantan preman? Preman. Ya, tak masuk kategori preman dia. Ya, karena ciri dan identitas merokok tuh. Awak dulu pun kalau mana rokok, kan begitu preman tuh kan gitu kan. Jadi rokok itu juga jadi salah satu ciri-ciri khas untuk bisa jadi preman. Ya kan. Bang Alis, kalau anak komat lain Bang Alis. Naik tingkat dia. Kau kalau cuma merokok, nggak paten, beganja baru paten, itu anak komat. tapi ya terus terang ya, ini aku bicara rokok ya, kasihan juga sama rokok. Apa kasihannya? Pertama, rokok itu jadi kambing hitam, itu jadi biang keladi. Sekarang jual rokok aja begitu ada billboard di bawahnya udah ada orang kena kanker. Ditakut-takuti, tapi hebatnya orang tetap beli rokok. Ya ada satu cerita begini, ada orang ke dokter. Pada saat datang orang ke dokter itu udah sedikit paling benci sama rokok. Dia tanya, dia sakit, Anda merokok? Dia bilang, ini sakitnya ini. Dia bilang, oh ya saya merokok. Oh, mulai dianalisa sama dokter itu, berapa banyak Anda merokok satu hari? Wah bisa 2 bungkus, bisa ini kan berdiskusi lah. Nah, terus lama-lama dia bilang kepada dokter, tahu nggak Anda berapa lama sudah Anda merokok? Dikasih tahu, saya kayak si Atmadi tadi dari SD udah merokok. Coba hitung umur Anda sekarang. Kalau Anda tidak merokok, di sini di bawah. Anda sudah bisa beli gedung gitu katanya. Pas kebetulan di seberang itu ada gedung tinggi. Oh gitu kata si pasien itu. Terus ditanya, si pasien tanya sama dokter. Dokter tahu nggak itu gedung siapa? Enggak. Itu saya punya katanya. jadi dia merokok malah dia bisa bangun gedung sebesar itu gitu kan. Si dokter itu malah bilang menghayal kalau nggak merokok bisa bangun gedung seperti itu. Dokter itu tidak merokok, dia tidak punya gedung itu gitu. Jadi kadang-kadang bicara rokok kasihan juga posisi rokok ini ya kan. Ini gini pula. Ada orang dia tidak merokok. Jadi kata ayahnya kalau nggak merokok uang merokok itu kau simpan. Kau tabung, ditabungnya lah. Ditabungnya terus sampai umur dia kira-kira 50 tahun. Oh, banyak duitnya. Dibikinnya rumah. Begitu bikin rumah itu kira-kira 3 bulan. Jadi sudah siap rumah 3 bulan, tinggal mau diresmikan, terbakar malamnya. Apa kata kawan tuh? Itu uang rokok kau pakai situ, terbakar lah dia katanya kan. Sama aja. Udah tak merokok, terbakar uang rokok tuh. Kalau aku mau lihat cerita si itu tadi, kusangka endingnya seperti yang aku pikirkan. Endingnya begini. Kemudian bilang, kau tabung, nanti kau bisa punya gedung itu. Terus ditanya pasien ke dokter. Dokter rokok? Enggak. Jadi kenapa nggak bisa beli gedung itu katanya? Iya. Beda ini. Tapi hampir sama tujuannya. Iya. Ya nggak rokok nggak kaya juga ya. Ya. Jadi Bang, begini Bang Alis. Aku pikir begini. Aku yang kuarahkan tadi kenapa kelatahan kita ini. Aku agak menyayangkan sikap kita menerima. Ya. Terlampau gampang menerima, terlampau gampang percaya, dan terlampau gampang pula bereaksi untuk sesuatu yang tidak benar. Nah, aku ingin mengajak kita ini ya, terutama diriku sendiri ingin kuajak agar aku objektif gitu. Bersifat objektif ini susah. Kalau subjektif gampang sekali kita memihak. Tetapi ketika kita berada di tengah-tengah, ini kita sulit. Andaikan apa yang dikatakan oleh Pigai, oleh Abu Janda, oleh Dennis Kaki, atau siapa saja, ya, tidak ditanggapi, ya, dengan sangat luar biasa, mungkin nggak ada masalah. Tidak pernah ada keluar kata rasis di Indonesia ini. Itu sangat disayangkan sekali. Karena dia potensial itu ada. Tanya itu di daerah dia itu potensi untuk kisruh masih ada kan terus. Ya. Aku ada cerita tentang itu. Jadi aku punya kawan di Malaysia, dia punya keretanya bunyi aja. Dia punya kereta,
Asa di mesin hidup itu nggak suka dia. Ngelapor dia sama. Ini keretanya apa? Malaysia kereta itu mobil. Mobil, bukan. Sepeda motor. Sepeda motor. Kereta lain Medan. Sepeda motor. Ngelapor lah dia sama tukangnya, bengkelnya orang Keling. Jadi ini tolonglah kereta aku sepeda motor aku rusak nih, begini. Diperbaiki sama Keling tuh. Dipakainya, bunyi lagi. Lapor datang lagi dia. Ini bukan sih bunyi. Kayak lagi dipetuli Keling tuh. Perbaikinya lagi. Masih bunyi. Apa kata Keling tuh? Itu tuan. Pakai tutup kuping saja. Ini biarkan saja. Pakai tutup kuping nggak dengar itu katanya. Masalahnya kita kena selalu dengar. Tutup aja kuping kita nggak akan dengar. Nggak akan tanggapi. Itu dia masalahnya. Ya, aku menawarkan yang lebih dari itu. Tidak hanya tutup kuping. Jadi kan ada three wise monkey itu, 3 monyet bijak itu kan, yang dia bilang speak no evil, hear no evil, see no evil, gitu ya. Jadi jangan bicarakan yang jelek, jangan dengar yang jelek, dan jangan lihat yang jelek. Nah, jadi setelah kita lihat yang jelek, ya kita dengar yang jelek, tapi jangan bicarakan yang jelek. Itu panduan kita agar kita tidak terpancing. Nah, susahnya kita pun kadang-kadang masih terpancing. Apalagi kalau pancingannya itu kena ke kita lagi rusuh pikiran kita, bayangkanlah. Itu bisa tambah marah juga kita. Jadi bagaimana kita menata diri kita, merawat. Ini lingkungan ya. Lingkungan suasana sekarang ini kalau dibilang Jaya kemarin minggu lalu itu. Ini rusuh akan datang. Nah, kita cegahlah sama-sama kerusuhan itu. Dengan wise, dengan bijaksana. Memang susah menjadi bijaksana. Tetapi paling tidak, kita jagalah sekarang yang apa tadi itu. Yang three wise monkey tadi kan. See no evil, hear no evil, see no evil. Kan begitu. Jadi kalau susah bijaksana, kita bijak sini aja lah. Bukan. Kondisi yang begini nih, itu membuat harusnya kita berhenti merokok, jadi sama merokok lagi. Jadi kita tutup gitu ya, supaya merokok dulu. Aku ada cerita dulu. Ini soal mulut nih, soal mulut tadi ini. Jadi ada tanya lah sama orang Keling di situ. Kau makan apa? Saya semua makan lah. Ayam makan, lembu makan, kambing makan, babi makan, telur tak ada makan. Kenapa telur tak ada makan? Telur tak ada mulut lah. Yang lain pakai mulut, makan semua. Telur tak ada mulut. Jadi nggak bisa makan. Jadi soal kereta itu begini juga. Ini adalah perbedaan penggunaan bahasa. Kereta ini kepada kita kan, dalam asumsi kita anak Medan nih, kalau kita Jakarta, kereta itu adalah sepeda motor. Ya. Nah, jadi ada kawan aku, dia bos dari satu kantor, selalu office boy-nya telat datang. Dia marah. Kenapa kau telat? Lah, ya macam mana lah Pak? Saya kan naik kereta. Loh, kalau kau naik kereta kan bisa lebih cepat. Ya macam mana? Saya kan mesti berhenti di stasiun. Ya kenapa nggak kau bawa aja kereta kau ke kantor nih? Jadi Pak, office boy itu bilang, Pak hebat kali katanya Bapak nih. Kereta api suruh bawa ke kantor. Karena bosnya orang Medan. Iya. Memang kalau cerita kereta itu banyak yang orang salah ya persepsi. Ada anak sekolah, begitu dia sekolah, kan hujan lebat, ditanya sama kawannya, "Ini apa kau?" Dia ada Medan. "Naik kereta aku," katanya. Ya kan? Terus kok dia tahunya naik kereta itu apa? Kereta motor, naik kereta katanya. "Kok nggak basah?" "Enggak lah, kereta aku kan ada atap," katanya. Tapi. Oke, bagaimana ya? Oke. Kita jumpa nanti minggu depan. Oke. Ya, kalau aku bilang ya tutupnya itulah. Speak no evil, see no evil, hear no evil. Ya. Oke. Kalau speak no, kalau nggak ada mulut, tak bisa makan. Telur tak bisa makan lah. Oke. Ya, telur tak ada makan lah. Telur tak ada makan. Oke. Thank you ya. Yuk. Yuk. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.